Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berdiskusi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Purbaya datang ke Balai Kota untuk diskusi rencana pembangunan Bank Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berdiskusi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Kira-kira apa Pak yang Purbaya mengatakan ingin melihat keseriusan Pemprov Jakarta dalam merealisasikan pembangunan gedung Bank Jakarta. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan jika pembangunan benar-benar bisa dimulai tahun ini. Pemprov Jakarta juga meminta izin membangun gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD. Melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada. Tetapi juga kami ingin memanfaatkan dana 200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan, oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara. Kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD yang ada di Jakarta. Yang terakhir, hal yang berkaitan dengan gedung Bank Jakarta yang di SCBD, kami memohon persetujuan Kementerian Keuangan, Pak Menteri, untuk bisa disetujui dan kami akan segera bangun di SCBD. Sementara Menteri Keuangan mengaku senang dengan usulan Pemprov Jakarta untuk membangun gedung Bank Jakarta. Pasalnya pembangunan gedung itu menggunakan uang APBD Jakarta. Yang kedua tadi tentang pembangunan gedung Bank Jakarta. Bank Jakarta di Lot 1 ya. Di Lot 1 SCBD. Saya senang banget dengan itu. Kenapa? Karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan. Dan yang paling penting apa? Saya nggak keluar uang. Uangnya dari Bank DKI. Jadi Bank DKI cukup banyak uang. Purbaya memprediksi pembangunan Bank Jakarta bisa mendorong ekonomi daerah dan berdampak pada masyarakat. Dari Jakarta, Anissa Rizkia dan Dimas Winardi, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan terkait penetapan status tersangka Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Sidang pra-peradilan ini digelar untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dalam sidang tersebut, pihak pemohon menghadirkan saksi ahli pidana untuk membantah dasar penetapan status tersangka yang dinilai cacat hukum dan terlalu prematur. Saksi ahli pidana Hairul Huda menjelaskan dasar penetapan tersangka seharusnya berdasarkan pembuktian adanya kerugian keuangan negara yang ditetapkan oleh lembaga berwenang seperti BPK atau BPKP. Hairul Huda juga menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim masih terlalu terburu-buru dan belum dilengkapi dengan bukti-bukti yang memadai. Senada dengan saksi ahli, kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris, menilai penetapan tersangka tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut Hotman, unsur kerugian negara harus dibuktikan melalui audit resmi dari BPK, BPKP, atau akuntan yang ditunjuk. Dan hasil audit BPKP terakhir telah menyatakan tidak ada kerugian negara. Ini kan pra-peradilan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Jadi fokus dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu adalah pembuktian adanya kerugian keuangan negara. Nah, jadi yang jadi persoalan adalah apa yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara itu harus didasarkan pada, pertama, perhitungan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai. Inilah video amatir warga yang viral di media sosial. Terlihat buruh dan sipir melakukan protes di bagian penimbangan barang milik Pelni di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Kericuhan ini diduga terjadi saat sipir dan buruh pelabuhan menolak proses pengukuran barang yang diberlakukan oleh PT Pelni. Meski demikian, kedua belah pihak telah berdamai dan tidak ada laporan polisi terkait hal tersebut. Yang dilakukan aksi protes oleh
buruh, TK Bagasi dan sweeper kepada Kacap Pelni Makassar. Dalam hal ini kami aksi protes yang mereka lakukan masih dalam pendalaman dan sampai saat ini kami belum menerima secara resmi laporan resmi dari pihak-pihak terkait. Saat ini kondisi di dalam Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar telah kondusif dan operasional berjalan dengan normal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan semi permanen di Jalan Karet Pedurenan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Api dengan cepat menghanguskan bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha oleh warga. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan 35 personel ke lokasi kebakaran. Menurut keterangan saksi, peristiwa kebakaran ini bermula saat warga hendak memasak, namun diduga terjadi kebocoran pada tabung gas. Api pun dengan cepat membesar dan langsung membakar 4 bangunan semi permanen. Awal mula api berasal dari bocoran tabung gas dan oleh pemilik warungnya sudah diusahakan pemadaman, tapi dengan karung basah tapi tidak bisa, lalu dengan menggunakan apar tidak bisa, lalu api cepat membesar. Ini hampir ada warung, ada rumah makan dan juga hampir semuanya pedagang semua. Dan rumahnya semi permanen. Totalnya ada berapa bangunan? Untuk total bangunan seluruhannya tadi ada 1, 2, 3, 4 bangunan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa iNews sore selanjutnya akan ditemani rekan saya Anita Dewi. Halo, selamat sore Anita. Ada informasi apa lagi di iNews sore? Halo, selamat sore David. Tentunya iNews sore akan hadir dengan sejumlah informasi pilihan lainnya. Di antaranya, puluhan pohon tumbang akibat hujan disertai angin di Tangerang Selatan, Banten. Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemirsa, puluhan pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang di Tangerang Selatan, Banten Selasa siang tadi. Selain menutup ruas jalan, sejumlah kendaraan rusak parah akibat tertimpa pohon tumbang. Video amatir merekam detik-detik pohon tumbang saat diterjang angin kencang di kawasan BSD Tangerang Selatan pada Selasa siang. Sejumlah orang terdengar panik lantaran pohon tumbang menimpa sejumlah kendaraan yang melintas. Gila. Pohon tumbang guys, berukuran gede. Ya, di Jalan Jombang Raya. Video amatir juga merekam sejumlah pohon tumbang di Jalan Jombang Raya, Pondok Aren. Bahkan pohon tumbang menutup seluruh ruas jalan serta membuat kabel dan tiang listrik ikut roboh. Akibatnya pohon tumbang ini ruas jalan tidak bisa dilintasi pengendara. Waduh, mobilnya. Ya Allah, kasihan banget ya Allah. Sementara itu sebanyak 20 pohon tumbang di kawasan Setu dan Serpong. Bahkan sejumlah kendaraan pun rusak parah akibat tertimpa pohon. Namun setelah hujan tadi siang, di mana hujan tadi siang disertai dengan angin yang kencang, sehingga menyebabkan kurang lebih di wilayah Serpong ini ada 20-an pohon tumbang, Pak.
di berbagai kelurahan. Bahwasanya ada sekitar 3 titik pohon tumbang di Jalan Raya Ciater, ada yang di Ciater dan ada yang dimasuk di Kelurahan Rawamekar. Dua di antaranya menimpa kendaraan. Saat ini petugas gabungan masih mengevakuasi batang pohon tumbang yang menutupi sejumlah ruas jalan di Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan gudang sebuah pabrik figura di Kelurahan Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa siang. Ratusan karyawan PT Tara terpaksa dievakuasi dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Api baru bisa dipadamkan 1 jam lamanya setelah 5 unit mobil damkar dan 2 unit rescue diturunkan. 65 di Cikaret, gua nak informasi gudang. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api menjalar dengan cepat di pabrik yang memproduksi figura tersebut. Petugas damkar segera mengevakuasi warga dan karyawan yang berada dekat titik api. Diduga api berasal dari korsleting listrik atau bakaran sampah yang belum padam. Penyebabnya masih dalam investigasi. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya korsleting listrik, yang kedua kemungkinannya adalah ada yang lalai ketika membakar sampah. Gitu ya, sampah sebelum diyakinkan mati dibakar, belum mati kemudian tinggal. Ada kemungkinan. Kita masih memastikan untuk penyebab kebakarannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kan bertahap dulu, pasti hati-hati dokter-dokternya. Berapa sedang? Berapa cengi Mbak Jiri? Pemirsa, operasi pencarian korban ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup hari ini. Basarnas menyebut selama 9 hari operasi berhasil mengevakuasi seluruh korban, yakni sebanyak 67 santri meninggal dan 104 lainnya selamat. Tim SAR gabungan berhasil menyelesaikan seluruh tahap operasi pencarian dan memindahkan material bangunan pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur yang runtuh pada 29 September yang lalu. Kini, kondisi pondok pesantren Al-Khozini pada Selasa pagi hanya meninggalkan sisa puing runtuhan yang sudah rata dengan tanah. Basarnas menyebut seluruh korban meninggal, sebanyak 67 orang sudah dievakuasi, sementara 104 lainnya selamat. Kita bersinergi, kita bekerja, teman-teman melihat dan mempublikasikan kepada masyarakat, sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap
korban. Dan kita juga telah bisa memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh. Basarnas juga menyebut proses selanjutnya akan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, serta akan ada asesmen terkait kondisi struktur gedung di sekitar lokasi runtuhan oleh pihak yang berwenang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hendri Aprila, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, penyebab ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini menimbulkan tanda tanya. Diduga kualitas struktur bangunan dan proses pengerjaan yang tidak sesuai prosedur menjadi penyebab utama musibah tersebut. Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka bagi santri dan keluarganya. Musolanya ambruk dan mengakibatkan 67 orang meninggal dunia, sementara ratusan lainnya mengalami luka. Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi para korban dari bawah runtuhan musola. Ada korban yang ditemukan dalam kondisi selamat, namun tak sedikit petugas menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa. 8 hari yang dibutuhkan bagi petugas untuk mengevakuasi para korban dari bawah runtuhan. Metode evakuasi dilakukan secara manual dan menggunakan alat berat, karena kondisi bangunan yang labil bisa kapan saja runtuh dan berdampak pada petugas. Runtuhnya bangunan musola Ponpes Al-Khozini diduga akibat struktur beton yang tak kuat menahan beban. Pasalnya, saat peristiwa terjadi, masih ada pengecoran yang dilakukan di lantai atas bangunan. Pasca evakuasi seluruh korban, pihak berwenang segera melakukan asesmen dan evaluasi terhadap struktur bangunan Ponpes Al-Khozini. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai penderitaan dialami warga Gaza di tengah genosida berkepanjangan. Saksikan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.